hubungan retorika selalu mulai ini kalau orang tersebut taubat, tanda-tandanya dia akan berpindah pergaulan. Sehingga saling kumpulan yang kurang aktif, maka akan dia jauhi, mendekat kepada orang-orang yang soleh, senang ngaji, senang kumpul-kumpul sing aktif, sehingga bisa mendukung taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing pertama, tanda taubat diterima oleh Allah, dia akan berpindah dari pergaulan yang kurang baik, berpindah bergaul dengan orang-orang yang soleh, berusaha mendekat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, tanda taubat seseorang diterima oleh Allah yang kedua, ayatuna muqati'an ayuni kami wa muqbilan ala jami'i ta'at. Dia benar-benar akan menyudahi setiap dosa. Dia akan menjauhi setiap dosa yang benar-benar bisa dia jauhi. Berusaha sungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa. Cukup awake ben ora nglakoni maksiat. Kemudian dia akan menghadapkan dirinya, memfokuskan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya ini sing asline, sing asale seneng maksiat, nek bener-bener tobat, tanda tobat sing nomor loro, maksiate ditinggalno, bener-bener orang yang nglakoni maksiat maneh, fokus mengalihkan dirinya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tanda seseorang tobatnya diterima oleh Allah, ayat haba farajud dunya kulliha min qalbi, yaitu ketika kegembiraan dengan dunia kulluha atau kulliha, seluruh dunia itu hilang dari hatinya. Jadi senangnya terhadap dunia itu berkurang. Wa yara husnal akhirati kullaha da'iman fi qalbi, dan dia melihat susahnya akhirat nanti yang akan dihadapi. Jadi hati ini berubah, sing asale nyuwun sewu, sing asale ngadep ke dunya tok, pikirane dunya tok, urusane dunya tok, malih bener-bener dialihkan untuk mengurusi akhiratnya. Jadi ngadep dan akhirat. Dunia ini orang tak teko saja. Saya asalnya benar-benar cinta dunia berkurang. Malih sekarang yang dituju adalah akhirat yang abadi. Artinya kebun ketakutan bagaimana nanti di akhirat saya bisa selamat, bagaimana nanti saya di akhirat bisa menjadi orang yang beruntung ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda yang nomor temu, kebahagiaannya dengan dunia berkurang, cintanya dengan dunia berkurang. Kemudian dia benar-benar memikirkan akhirat kehidupan abadi yang akan dihadapinya kelak. Kemudian yang keempat, tanda tobat keempat, tanda tobat diterima oleh Allah yang keempat, ayyara nafsahu faridan amma dhaminallahu ta'ala lahu min rizqi, yaitu dia merasa tenang hatinya dengan apapun yang sudah dijamin oleh Allah tentang rezeki. Rezeki ini manusia makhluk itu kan dijamin dari Gusti Allah. Seluruh makhluk hidup Allah sudah menjaminnya. Maka kalau orang tobatnya tandanya masih tokoh dari Gusti Allah, maka hatinya akan tenang dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak moyo-moyo berdunia, secukupnya, berusaha semaksimalnya, tapi tidak benar-benar menjadikan mencari rezeki dunia itu sebagai prioritasnya. Begitu perhatian ibadah ini. Kerja, tapi musuh kan kerja
dosa besar dan dosa yang berhubungan dengan manusia itu wajib untuk ditaubati. Dan tanda seseorang taubatnya telah diterima oleh Allah yaitu 4 itu tadi. Berarti ketika 4 tersebut ada di dalam diri seseorang, maka itu menunjukkan orang tersebut taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan wudhu yang berikutnya, wudhu itu bisa menjaga seseorang dari terkena suatu bala ataupun musibah. Jadi wong niku nek pengen aman saka musibah niku wudhu. Ketika seseorang wudhu, maka dia tidak akan pernah tertimpa musibah atau apapun yang tidak mengenakkan dirinya. Wonten setunggalipun riwayat disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairun, disebutkan sebuah riwayat bahwasannya suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu dijuluki dengan Kalimullah, seorang nabi, seorang rasul yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Iso langsung ngomong kali Gusti Allah. Nabi Musa niku suatu hari mendapatkan firman dari Allah. Ya Musa, wahai Musa, ya Musa, idza asabaka musibatun, ketika kamu tertimpa musibah, wa anta ala ghairi tuhrin, wa anta ala ghairi wudu'in, sedangkan kamu tidak punya wudu, wahai Musa. Kemarin kan sudah diterangkan juga bahwasanya wudu itu memang syariat yang sejak nabi-nabi terdahulu sudah ada. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga wudu. Mereka juga menjalankan wudu. Sebagaimana kemarin Nabi pernah mengatakan ketika wudu dibasuh 3 kali, maka Nabi mengatakan hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Ini wuduku dan wudunya para nabi sebelum aku, wa khalil Ibrahim, dan juga wudunya kekasihku Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti nabi terdahulu juga wudu. Cuma wonten kitab Abdul Musi karangan Ibnu Bahmud Tirmas itu disebutkan ada perbedaan pendapat. Memang para nabi itu semuanya dulu punya syariat wudu, sudah wudu seperti Nabi Muhammad. Cuma ada perbedaan pendapat, apakah umat-umat terdahulu juga menjalankan wudu? Di situ ada perbedaan dari para ulama. Ada yang mengatakan itu khususnya bagi nabi-nabi terdahulu kok. Jadi sing wudu itu nabi-nabi itu. Tapi pendapat yang terkuat disebutkan oleh Syekh Mahmud Tirmas bahwasanya wudu itu juga menjadi syariat umat-umat terdahulu. Jadi buat nabi itu umat-umat terdahulu juga menjalankan wudu. Maka Nabi Musa itu juga sudah punya syariat wudu. Suatu hari Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, nek kowe kena musibah, kalau kamu tertimpa musibah sedangkan kamu tidak punya wudu, wahai Musa, fala talumanna illa nafsak, maka jangan kamu menyalahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu sendiri. Artinya wong iku nek gadah wudu maka mendapatkan akan mendapatkan jaminan dia tidak akan tertimpa musibah. Kalau seseorang terkena musibah, maka jangan menyalahkan siapa-siapa kalau dia tertimpa musibah dalam keadaan tidak berwudu. Karena kalau orang berwudu itu pasti dijaga dari musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang terdahulu itu mereka semuanya banyak yang lahir wudu. Wonten riwayat kalau pernah ketemu Jenderal Sudirman itu terkenal sakti.
batal. Karena wudu itu bisa menjaga seseorang dari musibah. Kalau seseorang punya wudu, maka tidak akan pernah terkena musibah apapun, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Musa tadi, nek kowe kena musibah kok ora duwe wudu keadaan, maka jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau kamu punya wudu, gak akan ketimpa musibah. Kalau kamu punya musibah tanpa wudu, maka salahkan dirimu sendiri. Kenapa tidak melahirkan wudu? Maka ini melahirkan wudu itu disebutkan dalam salah satu kitab bahwasanya melahirkan wudu itu hukumnya sunnah. Jadi dianjurkan untuk kita melahirkan batal wudu. Walaupun ketika kita mau tidur, sebelum bujur itu kayak apa wudu mesti batal ya. Kasih jubur ya, karena jadi nek sebelum pasangan kan, itu mesti walaupun sebelum tidur belum ada upek itu ya, kita bujur itu. Upek sini seterus ini batal, meskipun nanti batal nih. Kalau dibujur kadang-kadang ada wudu bujur mesti batal. Di sore itu bujur atau aku itu bujur. Jadi boleh apa? Saya penting sebelum tidur wudu terlebih dahulu. Pokoknya di dalam setiap keadaan kalau memang kita bisa batal wudu karena itu akan menjaga diri kita dari mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijogo dari musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sing nomor 2 di antara keutamaan wudu. Kemudian keutamaan wudu selanjutnya adalah wudu itu bisa menjadi tolak ukur bagus atau tidaknya sholat seseorang. Tiap nek wuduke api, insya Allah sholatnya juga api. Wonten kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah disebutkan man ahsanal wudu ahsana sholat. Sapa sing memperbaiki wudunya, wudu dengan baik, wudu dengan khusyuk. Jadi wudu itu ya khusyuk barang. Khusyuk itu kan fokus di mana kita berada, itu khusyuk. Jadi basuh wajah, yuk fokuskan ketika membasuh wajah, jangan mikir lainnya. Jadi ketika seseorang memperbaiki wudunya, khusyuk di dalam wudunya, maka sholatnya juga akan baik, sholatnya juga akan khusyuk. Al-Imam Asy'ari di dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan al-hudur bis sholat biqadril hudur bil wudu. Khusyuknya kita, gugurnya kita, ngadepin kita kepada Allah di dalam sholat. Wong sholat ini madhep kali Gusti Allah itu kan semuanya kan. Kadang-kadang saat guru sholat, motor itu dirancang, ibu aku sholat tak jajal khusyuk. Allahu Akbar, terus khusyuk sholat kan. Kadang-kadang sedetik kalau detik ininya, mau mama orang bisa nonton ini kepikiran orang pas kok aku ada khusyuk hilang nyoba khusyuk hilang semuanya khusyuk di dalam sholat itu memang sangat sulit. Bahkan wonten dayanipun kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali itu menyatakan termasuk tipu daya setan akan memakai syaitan ayus bila kafir sholat bidikril akhirat pada diri saya. Termasuk tipu daya setan di dalam sholat untuk menggoda kita agar tidak bisa khusyuk. Di antaranya adalah menyibukkan kita di dalam sholat kita untuk mengingat akhirat, bahkan untuk mengingat melakukan kebaikan-kebaikan setelah sholat. Jadi kadang-kadang kita di sholat Allah nanti itu bisa balik nanti saudara tak itu sobat. Ini kan tadanya amal baik. Tapi dari itu Imam Al-Ghazali kita PYI dikatakan ini termasuk tipu daya setan. Artinya apa? Wonten sholat kok mikir sesuatu yang selain sholat, meskipun urusan akhirat, meskipun urusan amal apik, maka itu termasuk sesuatu yang mengganggu sholat. Jadi sholat ya mikir sholat apa? Jadi dengan Allah bertakbir
orang ingin khusyuk itu harus dimulai dari al-hudur bis sholat. Dari Imam Asy'ari, ketika Imam Asy'ari al-hudur bis sholat, menghadiri al-hudur bis sholat, hadirnya hati kita di dalam sholat, khusyuknya kita di dalam sholat, itu ukurannya tergantung khusyuknya atau hadirnya hati kita ketika kita menjalankan ini. Dia yang mempunyai khusyuk, mempunyai hati, maka insya Allah sholatnya akan khusyuk, sholatnya akan hati. Karena memang sholat itu khusyuknya, jadi harus dimulai dari wudu. Tolak ukur khusyuknya seseorang ketika dia masih dalam wudu. Makanya yang wudu juga Nabi sunnah-sunnah yang dilakoni, diperhatikan, hatinya diadabkan kepada Allah, benar-benar ngadep kepada Allah. Maka nanti ketika kita menjalankan sholat dengan wudu itu, sholat kita akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sholat itu kan tanpa khusyuk juga. Pahala sholat itu kan tergantung sesuai apa. Itu bagian sholat yang kita khusyuk di dalamnya. Jadi sholat itu digagal dari Gusti Allah sesuai bagian yang khusyuk. Nek khusyuk di takbir Allahu Akbar, khusyuk di Allahu Akbar itu itu pasti oleh ganjaran itu. Ada pun lainnya itu hanya mengumpulkan kewajiban. Pahala di dalam sholat itu bisa didapat dengan apa? Dengan khusyuk sesuai ukuran khusyuknya. Semakin seseorang khusyuknya jauh dari awal dari akhir, maka pahalanya banyak. Tapi khusyuknya di siji itu sudah pahala sholat itu tergantung khusyuk atau tidaknya kita. Tergantung ukuran khusyuknya kita. Tapi memang khusyuk itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh siapapun. Oleh siapapun. Bahkan di dalam riwayat itu kan disebutkan Al-Imam Al-Ghazali itu pernah sholat kali adik Imam Ahmad. Ini bodoh-bodoh alimin, bodoh-bodoh orang yang dekat dengan Allah. Al-Imam Al-Ghazali kali jadi imam, Imam Ahmad di belakang jadi imam. Ketika sholat, ini Imam Ahmad itu jadi wong sing dekat dengan Allah. Wali itu kan kemarin pernah kita bahas bahwa seorang wali itu bisa mendapatkan sesuatu dari Allah dengan sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan manusia. Termasuk khawarij itu ada yang dulu pernah kita terangkan, ada mukjizat, ada karomah. Itu beberapa khawarij ada kita terangkan di pertemuan yang dulu. Nah, Imam Ghazali itu pernah sholat di belakangnya Imam Ahmad tadi. Ketika sholat Imam Ahmad ini jadi makmum, di tengah-tengah sholatnya mufaraqah pisah, nggak jadi makmum lagi, sholat sendiri. Mau jadi makmum kakaknya lagi sholat sendiri. Selesai sholat singkat cerita Imam Ahmad ini ditanya, kenapa kamu mufaraqah dari aku? Maka Imam Ahmad jawab, ketika saya sholat tadi saya melihat darah mengalir dari diri itu kan darah. Maka saya mufaraqah. Terus pertanyaannya, kenapa saya bisa melihat darah mengalir dari dirimu? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, oh iya, ini dulu sholat mau aku pikiran masalah darah perempuan, hukum nifas istilah aku pikiran tak pikir di dulu sholat. Makanya yang kamu lihat itu adalah apa yang aku pikirkan saat itu. Ini berarti menandakan setelah Imam Ghazali awal itu dulu sholat pikir lion nifas istilah. Memang apa itu khusyuk di dalam sholat itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Nek kalau khusyuk mulai awal sampai akhir, bagi sekelas-kelas kita ini banyak. Kelas-kelas kita ini khusyuk mulai Allah Akbar sampai Assalamualaikum itu insya Allah ya. Kadang-kadang sholat awal lebih takbir Allah Akbar itu asal-asalan. Kalau orang sangat khusyuk tak apa benar. Rencana ingin sholat itu tak khusyuk, kadang-kadang seperti sholat Allah Akbar kan. Maka dikatakan bahwasanya minimal yang sholat itu memang kalau khusyuk mulai awal sampai salam itu akhir. Minimal yang sholat itu kita benar-benar khusyuk di dalam 3 keadaan di dalam sholat kita. Jadi minimal dengan sholat itu khusyuk di dalam 3 tempat. Yang pertama, indah qawlihi wajhatu wajhiyah. Yang pertama usaha khusyuk ketika dengan dalam keadaan membaca wajhatu wajhiyah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiyah itu usaha
ketika membaca wajah dua dia, ketika membaca iya dan dua dia dan setangin al-fatihah itu, terus yang terakhir ketika membaca tasyahud sampai lafaz assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu usahakan khusyuk hatinya menghadap pada Gusti Allah Subhanahu